Lu Suitong menang gugatan hak logo. Brand teh asal China yaitu Molity kalah gugatan dan harus membayar 10,3 juta yuan. Tapi yang bikin heboh ini bukan putusan pengadilan, kemarahan netizen yang bikin heboh. Mereka itu menilai motif yang dipermasalahkan itu bukan miliknya LV tapi Hai Tangwen. Yang mana Hai Tangwen ini motif tradisional China yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin perusahaan China itu kalah karena pakai motif yang dianggap sebagai warisan budaya China itu sendiri? Dajaha wa jiao Intan Huan Ying Lai Tao de Pintao Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Intan punya banyak koleksi marga, tinggal bilang aja teman-teman marganya apa. Tulisan bisa besar di dada tengah atau kecil di dada kiri. Ada berbagai macam efek. Yang Intan pakai ini glow in the dark. Jadi kalau di kegelapan bisa menyala. Ada juga efek rainbow. Kalau kena cahaya keluar hologramnya. Ada juga efek emas. Tuh emasnya kinclong. Dan ini salah satu best seller ya, efek emas ini. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Open PO sampai tanggal 12 Juli, linknya ada di deskripsi. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh legenda China. Silakan dikepoi, jangan sampai kelewatan. Okay, let's start! Coba kalian lihat dua logo ini. Kiri logo Lu Suitong, kanan logo Molity. Menurut kalian mirip nggak? Intan yakin banyak dari teman-teman itu sudah tahu LV ya, Lu Suitong, terutama cewek-cewek. Yang mana harga tasnya itu loh bisa lebih mahal dari mobil bahkan rumah kalian. Loh, tas model gini harganya 16 M. Bukan rumah, bukan mobil, tas guys, tas. Dan ajaibnya ada yang beli. Nah sekarang lupakan dulu ya, tas 16 miliarnya. Kali ini yang bikin sorotan itu bukan tasnya LV, melainkan gugatannya terhadap salah satu brand teh asal China yaitu Molity. Sekilas tentang Molity, China beberapa tahun terakhir ini mengalami yang namanya milk tea boom. Ribuan merek itu bermunculan karena permintaannya memang tinggi. Banyak orang nganggep buka milk tea itu adalah bisnis yang menjanjikan. Karena efek FOMO ini banyak franchise, investor itu kebut-kebutan buka gerai milk tea. Salah satunya ya Molity ini yang dibuka pada tahun 2023, masih baru banget. Tapi meskipun dia itu muda ya, seumuran jagung gitu ya, pertumbuhannya itu cepet banget loh. Di China sendiri sekarang gerai Molity itu sudah ada 2000 itu di China. Sedangkan Molity itu juga ada di Eropa, ada di Amerika juga ada, bahkan di Jakarta ada ya. Teman-teman ada yang sudah nyoba Molity? Intan belum nyoba karena di Surabaya belum ada, dan Intan juga baru tahu ada brand tea yang namanya Molity. Mungkin teman-teman yang sudah coba Molity bisa komen, share di bawah. Rasanya kayak gimana, harganya kayak gimana. Pada tanggal 15 Mei 2025, LV melayangkan gugatan kepada Molity gara-gara logonya itu diklaim plek-ketiplek sama logo 4-leaf clover-nya LV. Bayangin yang satu itu perusahaan fashion mewah triliunan rupiah dan yang satunya itu brand teh yang baru lahir. Ini ibarat raksasa melawan bayi. Bisa dibayangkan ya siapa yang menang? Setelah lebih dari setahun, akhirnya pada 29 Juni tahun 2026, barusan kejadian kemarin nih, pengadilan akhirnya memutuskan pemenangnya adalah LV. Yang mana Molity sebagai brand yang kalah membayar denda sebesar 10,3 juta yuan, ini bisa 20 miliaran ya kalau dirupiahkan ya. Dan dikasih waktu 10 hari untuk ngebayar denda itu. Yang mana Molity nggak terima ya. Ini sekarang lagi pengajuan proses banding.
Putusan pengadilan itu bukan cuman mengecewakan Molliti ya, tapi seluruh netizen China pada ngamuk. Dia itu bilang, itu bukan motifnya LV, itu bukan four leaf clover, itu adalah Hai Tang Wen. Hai Tang Wen itu motif begonia tradisional China, yang mana ini motif tradisional klasik yang banyak ditemukan di kisi-kisi jendela, yang banyak ditemukan di kisi-kisi jendela taman-taman tradisional China. Dan motif ini budaya China asli muncul sejak zaman negara-negara berperang alias 2000 tahun yang lalu. Dalam budaya China, 4 kelopak simetris ini melambangkan 4 musim, 4 penjuru mata angin sekaligus simbol harapan keluarga harmoni sepanjang tahun. Nah, putusan ini bikin netizen itu pada bengong ya, kok bisa LV yang menang? Menurut netizen, motif yang dipermasalahkan itu bukan motif baru. Pola serupa itu sudah lama menghiasi taman-taman klasik China, terutama di Suzhou, yang mana jendela, pagar, batu-batuan itu sudah ada motif ini dan sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Netizen ada yang bilang, lah kalau memang LV itu ngeklaim ini adalah motifnya dia, kenapa dia nggak nuntut itu? Taman Suzhou itu kenapa nggak nuntut? Itu motif kayak gini ada di mana-mana itu, di Taman Suzhou. Ya kan taman nggak bisa di jalan dewek ke pengadilan ya. Ada juga netizen yang bilang, selama aku beli Molliti, belas kagak ada kepikiran kalau itu adalah LV. Kagak mikirin LV sama sekali. Ya wajar ya, teman-teman tahu kan batik kawung? Tuh. Batik kawung motifnya kayak gini. Apakah pada saat melihat batik kawung kita itu langsung ngeh kalau ini adalah modelnya LV? Enggak kan, kalau Intan sih kepikiran LV lewat di uteknya Intan aja enggak sama sekali. Bahkan ada yang bercanda loh mau nuntut LV balik karena menurutnya motif itu adalah pola dekorasi dinasti Tang yang mana dia sudah riset sampai uteknya itu keriting, ternyata dia bisa membuktikan bahwa itu adalah motif asli dari dinasti Tang. Wah yo loh, pengadilan belum selesai, netizen pada bikin pengadilan sendiri. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, kalau memang ini adalah motif yang sudah ada sejak ribuan tahun, kenapa kok LV bisa menang? Ya kan yang dilindungi pengadilan itu bukan bentuk bunga 4 kelopak secara umum. Masalahnya sketsa itu sudah duluan didaftarkan LV sebagai hak logonya dia. Jadi menurut hakim, logo Molliti ini dianggap cukup mirip dengan logonya LV dan gugatan LV dianggap sah. Kasus ini sebenarnya sering terjadi ya, perusahaan besar rela mengeluarkan biaya miliaran untuk mempertahankan identitas mereknya. Karena kalau satu logo lolos hari ini, besok bisa muncul puluhan logo serupa. Buat Louis Vuitton, ini bukan pertama kalinya mereka menggugat. Selama puluhan tahun mereka dikenal sangat agresif melindungi mereknya. Mau perusahaan besar, kecil, bahkan individu sekalipun kalau dianggap memakai logo yang terlalu mirip, mereka nggak segan-segan membawa ke jalur hukum. Terus muncul pertanyaan, jangan-jangan ini Louis Vuitton nih yang nyontek warisan budaya China. Nah ini perlu hati-hati ya, karena tidak ada bukti sejarah yang mengatakan hal itu. LV juga tidak mengakuin itu. Ini sebatas dugaannya netizen. Menurut LV, logonya ini itu sudah dibuat sejak 1896. Yang bikin sketsanya adalah George Vuitton. Oke, kita balik ke Molliti ya, yang mana efek dari gugatan Louis Vuitton ini bukannya ngebikin Molliti itu tambah tenggelam. Dia malah kayak jadi promosi gratisnya Molliti. Orang yang sebelumnya itu gak pernah denger tentang Molliti, atau kalau lihat Molliti cuman dilewati doang, sekarang gara-gara kasus ini tambah viral, tambah bikin orang penasaran. Dan mereka itu banyak yang ngebeli Molliti sebagai bentuk dukungan. Intan aja juga baru tahu Molliti gara-gara ngebahas ini. Intan juga penasaran nih, pengen coba Molliti itu rasanya kayak gimana. Bukan cuma media China, media internasional juga ngebicarakan kasus ini. Yang mana Molliti ini bersikeras ya, dia itu kepingin tetap pakai logonya dia, yang mana
Dia anggap itu adalah logonya teh, kok bunga teh, teh kalau logonya daun ya wajar, ya kan. Cuman Moaliti itu mau ngerubah warnanya doang, jadi warna ungu atau emas. Ya kalau emas kan sama kayak Elvi juga ya, kayaknya kalau emas gak boleh deh. Kasus Moaliti ini bikin dia itu viral. Bahkan akunnya di Douyin itu bertambah 100.000 hanya dalam sehari. Ini benar-benar contoh nyata ya. Kadang promosi termahal itu justru datang dari lawan kita, musuh kita sendiri. Kasus ini sebenarnya bukan cuma soal logo doang. Bagi warga China ini menyangkut sesuatu yang lebih besar, yaitu warisan budaya. Mereka merasa motif yang sudah diwariskan nenek moyang ribuan tahun kok malah jadi miliknya brand LV, brand luar negeri. Reaksi mereka itu bukan semata-mata bela Moaliti doang ya, tapi mereka ngebela apa yang mereka anggap sebagai identitas budaya mereka. Kalian tim mana nih? Tim Moaliti atau tim Elvi? Komen di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kan Cajian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.